Halo, halo Bung Rocky. Ini kalau Anda ada niat mampir ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan ingin beristirahat, sementara ini saran saya Anda batalkan, Bung Rocky, karena rencana renovasi untuk ruangan kerja dan ruang istirahat para Dewan Pengarah itu dibatalkan, kan begitu. Ya, saya perlu sebetulnya karena usia saya juga udah lanjut buat istirahat karena ada ruang tidur di situ. Ya, selalu ada berita yang mendebarkan tuh. Kenapa mesti dibatalkan kalau memang itu direncanakan? Kan kasihan juga nih mereka yang udah sepuh, akhirnya mesti berpikir dua kali untuk datang pada sidang-sidang BRIN kan. Iya. Jadi jangan karena didesak publik lalu pakai alasan ini mau dibikin untuk para bini sepuh penasihat. Itu juga salahnya, ngapain orang yang udah sepuh disuruh jadi penasihat lagi kan? Sehingga mesti dikasih tempat tidur di situ. Yeah. Jadi tetap saya lihat ada dua hal di situ. Yang pertama, tentu ini bukan permintaan Ibu Mega karena dalam judulnya betul-betul dramatis, seolah-olah Ibu Mega yang minta. Ibu Mega nggak perlu begituan. Ibu Mega bisa bolak-balik dan beliau pasti lebih senang di rumahnya Umar itu buat kasih nasihat. Yeah. Jadi mesti diperiksa juga apa alasannya sebetulnya uang sebanyak itu buat renovasi. Padahal kita lagi berupaya untuk menghemat dan kalau uang itu diturunkan untuk penelitian, kita belum dengar ada penelitian yang bermutu proposalnya dari BRIN itu. Jadi itu di belakang itu pasti ada upaya untuk ya nyari cashback, kira-kira begitulah. Ini proyek aja semua nih. Kemarin kan memang heboh soal renovasi ruang kerja dan tempat istirahat dari Dewan Pengarah itu yang katanya 6, sekian miliar gitu ya. Dan tempatnya memang mewah kalau kita lihat dari foto-fotonya ini ya, bisa kita lihat foto-foto yang beredar. Ya ini hotel bintang, mungkin di atas bintang 5 ini dia kalau lihat lokasinya ya, nyaman sekali. Tapi kemarin mungkin ketutup hiruk pikuk ya, kita nggak sempat bahas hiruk pikuk Verdi Sambo dan lain-lain lah, banyak hal termasuk yang bukan Anda ding, ada yang sakit jiwa dan sebagainya. Jadi tapi sekarang ini rupanya netizen juga media mulai fokus lagi menyoroti soal ini. Dan saya sepakat dengan Anda bahwa soal-soal begini ini kan ada soal proyek ya biasanya, dan pemerintah dan biasalah ASN kita tahu kayak gini-gini ini kan peluang buat mereka, terutama para pejabat-pejabat mengambil putusan untuk mengambil cashback gitu. Inilah kita sebut aja yang main-main kecil, tapi sebetulnya di belakang itu ada nilai yang berantakan itu. Dan orang merasa apa sebetulnya pentingnya itu BRIN punya kemewahan semacam itu. Kan BRIN itu didesain untuk mewah dalam pikiran, mewah dalam metodologi, bukan kamar-kamar riset itu. Semua kamar riset di Eropa Timur dulu itu cuma ada di ruko-ruko kok, tapi mereka bisa produksi begitu banyak penelitian yang bermutu, terutama di bidang kesehatan itu. Jadi sekali lagi nggak ada standar etik betul, dan sangat mungkin nanti juga kamar-kamar itu CCTV-nya dibawa sendiri dari rumah supaya nggak ketahuan punya siapa. Jadi tetap kita mesti minta sebetulnya ini bukan sekedar membatalkan, tapi niatnya apa sebetulnya kan? Kan dari awal niatnya udah pemborosan, niatnya adalah cashback, niatnya adalah proyek, niatnya adalah memanfaatkan keadaan terakhir di mana anggaran mungkin belum bisa dialokasikan ke tempat-tempat yang lebih strategis tuh. Jadi bagian ini yang sebenarnya bikin buruk aja dari awal. BRIN itu udah buruk, ini tambah lagi. Ini lain kalau BRIN tiba-tiba bikin semacam seminar yang di dunia sekarang itu semua sekolah bermutu lagi membuka mata kuliah namanya cryptocurrency itu. Kan orang bikin proyeksi bahwa dunia ke depan itu pasti akan pakai modeling algoritma cryptocurrency. Kalau itu misalnya, maka kita tahu bahwa itu berarti ada yang bermutu yang lagi dibuat oleh BRIN. Ini kita nggak dengar sedikit pun satu proposal yang bisa membuat kita percaya bahwa BRIN ini lagi berpikir. Jadi badan riset yang tanpa pikiran tapi sibuk dengan kemewahan, itu masalahnya tuh. Jadi ya orang jadi semakin dapat justifikasi karena menyebut BRIN no brain gitu ya. Ya itu dari dulu kita bilang itu brain without brain itu. Ya, Oke, tapi saya kira ini menjadikan momentum buat kita untuk melakukan semacam permenungan gitu. Bahkan ada lembaga-lembaga yang tadinya ditujukan untuk riset saja itu kemudian
ternyata isinya juga begini-begini. Dan sejak awal sendiri kan lepas dari kemudian apakah Bu Mega atau siapapun yang ada di situ, itu kan kita persoalkan bagaimana mungkin kemudian ada ketua Dewan Pengarah dari BPIP itu kemudian jadi ex officio dari BRIN. Ini kan sebenarnya ini menjadi menambah kelengkapan, ditambah lagi kasus semacam ini kan gitu. Ya dari awal kan kita ingin supaya dana riset itu ditaruh di daerah, karena banyak PhD yang lulusan luar negeri bagus kembali ke daerah, ke universitas daerah, negeri maupun lokal, yang nggak punya dana riset, nggak punya laboratorium. Padahal mereka pinter-pinter kan. Ngapain ada di Jakarta pusat-pusat itu? Ini kan kebijakan aja diatur dari sini ini. Dan kebijakan itu kan juga bisa didelegasikan pada spesialis-spesialis di daerah tuh. Jadi percuma sebetulnya kita punya BRIN tapi juga dikendalikan secara ideologis. Ngapain? Jadi kebebasan untuk riset aja nggak boleh tuh. Harus riset yang Pancasilais, harus riset yang macam-macam itu. Nanti ada riset yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu juga bingung orang terjemahin secara metodologi itu kan. Jadi dari awal desain BRIN ini udah bermasalah, dan mau ditutupi apapun yang kita temukan, kita hanya ingat bahwa BRIN itu seolah-olah disediakan sebagai tempat Ibu Mega menghabiskan sisa karirnya sebagai politisi itu, kira-kira begitu tuh. Dan Ibu Mega akhirnya juga senang juga ada di situ tuh. Sebetulnya Ibu Mega tolak aja kan, bahwa saya sebetulnya sudah lebih dari BRIN karena saya udah profesor dan sebaiknya BRIN itu diserahkan pada mereka yang lebih muda. Itu kan itu harusnya begitu. Tapi ya selalu ada semacam upaya dari Pak Jokowi supaya Ibu Mega nggak sering marah-marahin dia, mungkin dikasih jabatan di situ. Padahal bagi Ibu Mega itu terpisah tuh, soal riset dan soal prestasi Pak Jokowi itu bisa Ibu Mega bedain. Jadi kita balik pada soal tadi, di belakang ini menurut saya, intuisi saya mengatakan itu ada anggaran besar yang mungkin sekian persen udah kontrak dengan pemasang, pasti gorden dulu yang dipasang di situ kan, supaya kelihatan wah gitu. Oke, tapi kan ini saya kira ini hanya salah satu saja proyek yang kemudian bocor ke publik dan kemudian menimbulkan kehebohan dan dibatalkan. Saya kira sebenarnya ada kemungkinan besar ada proyek-proyek lain juga yang mungkin tidak terendus oleh publik dan tidak terendus oleh media. Kan kita boleh curiga semacam itu jadinya kan? Biasa, jurnalis pasti mulai cari kaitan-kaitan. Masa itu doang? Itu kan 6 miliar kan ya enteng lah. Tapi dengan cara ini kemudian publik juga digugah untuk berpikir seperti cara berpikir investigatoris dari jurnalis. Apalagi ya yang disembunyikan? Mungkin ada pergantian mobil juga, ada macam-macam gitu kan. Atau ya hal yang sebetulnya dengan mudah kita prediksi bahwa memang uang itu tidak dipakai sebetulnya untuk hal yang metodologis, tapi untuk yang semacam inilah, apa namanya, window dressing segala macam. Jadi waktu dinyatakan merenovasi ruangan, orang berpikir ini gedung ada di Jalan Tamrin, apa yang mau direnovasi, itu udah standar gitu. Kalau cuma AC-nya kurang dingin ya udahlah kasih freon aja. Nanti AC-nya mungkin diganti lagi tuh yang super, kalau mencet AC sekaligus langsung nonton film mungkin. Jadi hal-hal yang nggak masuk akal sebetulnya. Nah, kita mesti kembalikan bahwa BRIN ini adalah tempat riset, itu bukan tempat untuk istirahat. Tapi jangan-jangan gitu, karena kalau saya lihat ini, kalau dalam bahasa agama disebut nawaitunya, itu niatnya itu udah nggak benar, jadinya seperti ini, sesuatu yang dimulai dengan niat yang nggak bagus akhirnya muncul semacam ini. Karena ini jadi tukar tambah saja kan, satu sisi seolah-olah dia ingin Pak Jokowi menyediakan tempat untuk Bu Mega dengan ex officio pengarah di BPIP, pengarah BRIN, kemudian kepala BRIN untuk mengambil ngajuk hatinya Bu Mega, menyiapkan ruangan yang bagus soal buat Mega. Tapi sebenarnya di balik itu mereka juga ingin mendapatkan proyek dari situ kan begitu. Jadi dia bisa menang sana menang sini nih yang kalau nggak keendus oleh media gitu. Ini idenya ide siapa lagi? Tim pronya yang mesti dipanggil ya, dan mesti dilapor ke Propam karena ada pelanggaran etik di situ tuh. Jadi sekali lagi soal proyek ini kan, main-main proyek ini, semua orang akhirnya main-main proyek tuh. Dan bukan BRIN aja sebetulnya. Bayangkan misalnya Menteri Perdagangan pun main proyek gitu, proyek mendagangkan anaknya secara politik. Kan soal-soal beginian jadi etik yang buruk.
justru di ujung kepemimpinan Pak Jokowi ini barang-barang busuk ini muncul lagi kan. Nah Pak Jokowi jadi bingung juga karena dianggap ya apa pentingnya. Saya kira Pak Jokowi juga berpikir sama dengan saya bahwa itu apa pentingnya sih ada kamar tidur di situ tuh. Karena bahkan Bu Mega juga mungkin berpikir begitu ya, Bung Rocky ya. Ya. Bahkan Bu Mega juga berpikir begitu juga kan gitu ya. Bu Mega juga berpikir begitu. Bu Mega tahu lah kalau soal kamar tidur ya Ibu Mega punya standar kamar tidur. Ngapain tidur di brain gitu kan. Oke, nah tapi ini kan sebenarnya ini potret ya. Saya kira ini salah satu potret bagaimana negara ini dikelola gitu ya. Bagaimana para birokrat itu berpikir selalu mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek mereka tangani gitu. Sementara kita tahu bahwa sekarang problem masyarakat ini sangat serius berkaitan dengan ancaman resesi dan sebagainya, dan harga-harga juga sudah naik di pasaran. Ya ini jadi seluruh kebijakan yang sebetulnya kan mesti ada kesadaran etis dari dalam birokrasi yang lebih penting sebetulnya. Segala macam ya kebutuhan pokok naik 200% dan orang menganggap bahwa apa yang kita harapkan nanti ke depan itu para industriawan nggak bisa produksi karena bahan bakunya import mahal, dan kalaupun bisa buat dia berpikir juga nggak ada yang akan beli karena daya beli rakyat turun. Jadi semua hal ada di dalam kesulitan. Nah ada yang kemudian pamer-pamer itu, dan absurd sekali kan memperbaiki kamar dan di era ketika kita lagi sulit. Jadi benar-benar nggak ada kemampuan untuk membayangkan bahwa masa depan kita ditentukan mulai dari kebersihan birokrasi itu, dan itu mentalnya udah korupsi nih, atau mens reanya udah koruptif sebetulnya tuh. Dan sebenarnya era sekarang ini orang lebih banyak work from home ya, apalagi untuk orang yang sepuh-sepuh Bu Mega seperti Pak Tri atau Bu Mega itu kan lebih aman kalau beliau memberikan pengarahan tuh dari rumah, tidak perlu datang ke situ apalagi menghabiskan waktu di situ kan. Itu juga aneh kan, Ibu Mega kan ex officio aja di situ, ngapain sih dia tempat buat Bu Mega tuh? Dan jangan-jangan ada connecting door juga di situ kan, entah kemana connecting doornya kan. Jadi semua sinetron ini berawal dari keinginan untuk dapat proyek kan, gampang aja tuh. Dan artinya sebelumnya udah ada juga proyek-proyek kecil, lama-lama karena nggak kelihatan oleh pers itu terusin, akhirnya yang gedean yang keterusan. Mungkin ada 10 kali proyek yang kecil-kecil, mungkin 5-4 M itu udah 50 M juga kan. Dan ini baru kelihatan yang 6 M, seolah-olah mau dipamerkan bahwa mereka bermutu ini. Jadi karena itu BRIN sebetulnya dibubarkan aja, kembalikan aja riset itu ke universitas. Itu lebih efisien sebetulnya tuh. Sehingga kamar rektor justru yang mesti diperbaiki, karena rektor 24 jam tuh. Di daerah itu rektor itu betul-betul banting tulang untuk berebut, bersaing untuk mempromosikan mutu universitas, dan itu harus di-backup dengan dana riset. Jadi saya usul BRIN ini lebih baik dibubarkan, atau memang harus dibubarkan karena nggak ada proyek apa-apa di situ kan. Dan ya kembalikan pada universitas-universitas. Itu kan pusat riset justru ada di semua provinsi itu. Supaya juga ada pemerataan proyek yang serius. Saya mendengar itu memang kampus ini sekarang mengalami banyak kesulitan gitu soal dana riset itu. Makanya saya juga nggak terkejut kalau kadang-kadang ada tawaran tentang seperti Dr. Honoris Causa untuk tokoh dan sebagainya. Dan itu biasanya dimaksudkan ada tukar tambah dan untuk mengatasi kesulitan mereka dalam mencari dana-dana riset itu. Iya, bahkan banyak kampus yang terpaksa mesti kerjasama dengan DPR di daerah supaya dana-dana ya semacam riset itu kerjasama dengan kampus supaya kampus dapat uang. Bahkan berkali-kali saya beri bimbingan teknik pada DPRD, dan mereka katakan memang ini mesti kerjasama dengan kampus. Entah apa maksudnya, tapi saya bisa nangkap bahwa kampus memang butuh dana tambahan tuh, dan DPRD justru yang mengerti. Walaupun DPRD juga sebetulnya ada akal-akalan juga tuh. DPRD dari provinsi A bikin seminar di Jakarta tuh supaya ada uang jalan itu, dan kampusnya dari provinsi B dibawa ke Jakarta tuh sebagai panitia. Jadi moral hazard ini mumpungisme ini ada di mana-mana tuh. Dan saya kira sangat berat ya, memang kalau lihat gambaran negara kita ini, hal-hal yang semacam begini aja kita masih belum bisa bereskan gitu ya. Dan ini kan berkaitan yang selalu Anda sebut sebagai etikabilitas gitu ya, morality.
Ya, kenapa ini pentingnya ya seperti itu. Kita bisa membangun gedung-gedung mewah, gedung-gedung tinggi ketika kemudian moral atau etika bangsa itu buruk, ya akhirnya gedung itu bisa runtuh saja karena dibangunnya dengan apa visibility tadi yang akal-akalan seperti tadi itu. Ada orang Jawa judulnya ngentit itu. Apa ngentit itu apa ya? Ngambil sebagian gitu. Nah, ngambil apa lama runtuh tuh. Dan bagian ini sebagai pertahanan moral kita yang memang sedang runtuh. Orang nggak percaya lagi. Sri Mulyani akhirnya bolak-balik menerangkan bahwa ya Indonesia potensi untuk menghadapi seperti Sri Lanka. Tapi karena orang kemudian cemas, Ibu Sri Mulyani diomelin sama Pak Luhut, Sri Mulyani ganti narasinya. Ya, tapi kita berupaya supaya tidak seperti Sri Lanka. Apa poinnya tuh? Dia bilang bahaya, tapi dia apa ya? Justru karena dia udah hitung usaha dia bakal nggak cukup untuk menjaga jadi Sri Lanka, maka dia kasih warning. Tapi kemudian dia tarik lagi tuh, ya tapi kita masih cukup kuat. Kalau masih cukup itu ngapain bandingin dengan Sri Lanka? Lalu semua orang merasa, ya kami percaya Sri Mulyani bisa. Lo ngapain percaya Sri Mulyani? Ucapan Sri Mulyani itu justru untuk sekedar ya membaik-baiki keadaan. Padahal dia yang paling paham bahwa keadaan ini berbahaya. Jadi itu sebetulnya ujungnya begitu akhirnya. Orang menganggap, wah ya ini birokrasi ini, ya udahlah, udah percepat pemilu aja lebih gampang, jadi selesai semua kan. Oke, jadi tolong dicatat ya kalau Anda mau jalan ke arah Sudirman Tamrin, kalau butuh istirahat nggak bisa lagi mampir ke BRIN karena itu kamar-kamar yang eksklusif itu sudah dibatalkan pembangunannya. Lebih baik saran saya Anda jalan terus lagi ke arah Merdeka apa ya itu Merdeka Barat saya kira ya. Itu di situ ada gedung Mahkamah Konstitusi dan kita akan ngomongin soal 0%. Ya, mending datang ke Mahkamah Konstitusi dan minta lembaga itu ambil alih BRIN itu supaya Mahkamah juga ikut berpikir. Oke, tetap 0%, Bung Rocky. Ya, 0%.